Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vlogsen Os Daily. Hari ini saya mau ngebahas ya sebuah laptop yang saya beli waktu sudah hari Sabtu kemarin, Sabtu minggu lalu ya. Jadi kebetulan ini baru sekarang saya bahas karena hari Sabtu itu saya lagi ada acara keluarga, jadi saya tidak bisa bahas ya. Jadi saya bahasnya sekarang aja. Jadi laptop ini saya beli dengan harga sangat murah teman-teman. Ini laptop ini cuma 200.000. Udah dapat laptop, dapat charger. Ini chargernya nih, udah saya colokin ke situ ya. Tuh, yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Oke, yang sebelah kiri ya. Jadiin dia laptopnya. Dapat mouse RGB juga lumayan. Ini juga bagus ya, lumayan sekali ini. Dapat kabel juga kayak begini, bagus ya. Terus dapat tasnya juga, tas Acer tapi kondisinya seperti ini, dan di sini juga ada extra fan-nya juga ya, dikasih sama abangnya, abang-abang penjualnya itu. Nih ya. Ada nih. Ada di situ. Ini cuma 200.000 aja teman-teman. Nah, ini nih tasnya. Dan ini bisa ya, sudah saya coba kemarin waktu di sana. Nah, kira-kira laptop ini apa sih yang bikin dia murah? Nah, jadi ada beberapa hal yang bikin laptop ini murah. Sebelum kita bahas gitu, kita bahas screen-nya dulu ya. Jadi laptop ini dulu kemarin sudah kotor ya, tapi saya bersihin sedikit biar lebih bagus di frame lah ya. Ini dia laptopnya, laptop Acer. Itu tipenya pasti kalian tidak asing lagi ya dengan laptop jenis ini. Jadi laptop ini tipenya itu Acer One 14 Z1 Z1401. Jadi kondisi ini dilihat itu 2014. Nah, oke, laptop ini dari segi kondisi seperti ini ya, masih oke. Cuma di sini kan ada retak sedikit di sini, bagian ke sini ini pecah-pecah sedikit. Terus bagian kanannya oke, semua oke, belakangnya juga oke ya, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah berarti. Sekarang kita buka. Nah, ini dia laptopnya. Kita buka. Jadi ini itu pakai prosesor Intel, pakai Celeron ya. Ini dia, kondisi sudah seperti ini. Kira-kira apa yang bikin dia rusak? Yang bikin dia rusak itu lumayan banyak, lumayan banyak ya. Dan menjadi salah satu kerusakan atau penyakit laptop jenis ini. Yang pertama sekali, laptop ini baterainya itu biasanya cepat rusak ya. Saya nggak tahu cepat rusak atau mungkin kitanya aja nih, rata-rata yang pemakai laptop jenis ini itu rusak. Oh ya, ngomong-ngomong, laptopnya ini kemarin itu dia hanya masuk BIOS teman-teman. Jadi fotonya seperti ini ya, nanti saya cantumin. Dia itu ternyata tidak terbaca harddisk. Ini harddisk teman-teman. Jadi dia ada kerusakan di harddisk. Ada kerusakan di harddisk ya. Jadi dia tuh hanya masuk BIOS terus. Dia tuh tidak bisa masuk ke menu teman-teman. Jadi solusinya ganti harddisk. Untuk saya punya itu ada beberapa ya, ini ada cadangan harddisk, jadi saya taruh sini ya. Jadi sini saya sudah install drivernya juga, jadi bisa kepake normal. Yang kedua, dia tuh harus sambil dicas karena baterainya sudah jebol, sudah kalah. Terus kata pemiliknya itu, ini sebenarnya sudah pernah dia bawa ke tukang servis. Ternyata baterainya, katanya beliau sih, baterainya itu dia diambil sama tukang servisnya, yang plot twistnya itu adalah temannya beliau sendiri. Itu plot twist sekali sih, tapi oke lah, itu adanya. Yang ketiga, keyboardnya itu ada beberapa tidak berfungsi, misalnya MH atau apalah gitu, ada yang tidak berfungsi pokoknya. Yang keempat, ini speakernya nih cuma ada satu yang bunyi ya, yang sebelah kiri, yang kanan tuh nggak ada. Pas saya center itu memang tidak ada modul speakernya teman-teman, jadi hanya satu saja modul speakernya. Jadi laptop ini kerusakan tadi, yang pertama baterainya, yang kedua harddisknya dia nggak mau masuk menu. Sekarang sih sudah saya pakai ini ya, saya sudah pakai harddisk saya sendiri. Saya install driver yang khusus untuk laptop ini, jenis ini, karena dia biasanya tidak sama ya antar laptop itu, jadi drivernya harus sesuai. Yang ketiga, keyboardnya ada yang ngadat. Itu aja sih rasanya ya. Dan yang bikin tidak asik laptop ini, mungkin asik tidak asik, asiknya laptop ini adalah laptop ini relatif murah dan bisa di-upgrade ya, baik RAM dan harddisknya.
Tapi setelah saya buka itu hard disk slot RAM itu hanya satu, jadi kita mengganti teman-teman. Ini bawaan pabriknya itu pakai DDR3L, RAM-nya 2 GB. Bawaannya masih 2 GB teman-teman ya. Coba kita tengok ya. Jadi laptop ini tidak sekencang itu ya. Karena laptop ini termasuk dalam kategori laptop budget. Salah satu yang bikin laptop budget, build quality-nya yang nggak banget ya. Banyak sih teman-teman atau orang-orang yang satu mengeluhkan laptop ini build quality-nya kurang bagus. Dan permasalahan klasik yaitu keyboardnya ini sering ngadat teman-teman. Ya sering ngadat. Casingnya itu biasanya pecah, entah di engsel, entah di mana. Ada yang pecah kayak tadi saya di sini, hanya pecah walaupun sedikit ya, tapi masih bisa dipakai. Masih tidak ini ya, tidak kelihatan juga. Masih oke lah, juga masih oke. Ini hanya kotor saja. Ini untuk spesifikasinya, oke. Intel Celeron ya, RAM 2 GB. Nah, segitu aja sih. Laptop ini kalau dari segi suara ya cuma setengah. Dia itu ada beberapa keyboard yang nggak bisa juga. Dan touchpadnya ini, terus ini touchpadnya kurang enak ya touchpadnya. Padahal saya sudah pasang drivernya dia. Itu touchpadnya saya rasa kurang enak ya. Kadang-kadang saya tekan satu malah dia seperti ketekan dua, jadi begitu teman-temannya. Jadi kerisan apps ya. Inilah resiko punya laptop murah. Jadi yang M ini saya tekan M ya. M itu tidak muncul dan huruf H juga tidak muncul seingat saya. Nah sisanya ya bisa-bisa aja ya, bisa-bisa aja. Nah oke. Terus permasalahannya, apakah dengan 200.000 worth it ya mendapatkan laptop dengan kondisi seperti ini? Kalau pribadi saya masih worth it ya, karena ini sebenarnya masih oke sih. Cuma butuh beberapa perbaikan, misalnya ganti baterai, speaker kita mau ganti juga oke. Konda juga ya udah cuma satu, mungkin bisa dulu. Yang ketiga ini keyboardnya, sama kalau teman-teman pengen ngacir ya pakai RAM yang agak besar atau ganti hard disk dari SSD, itu lebih bagus lagi. Nah sekian dulu video dari saya. Terima kasih semua teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ngomong-ngomong teman-teman, jadi laptop ini akan saya jual terpisah ya partnya. Misalnya motherboardnya itu akan saya jual terpisah. Terus casingnya itu akan saya jual terpisah. Itu akan saya jual ya teman-teman. Nanti linknya saya taruh di bawah di deskripsi ya. Jadi teman-teman kalau mau silakan diklik aja. Oke, sip.